Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Saudara-saudara, kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah sebelumnya kita mempersiapkan hati. Bacaan hari Rabu 20 Mei 2026. Pekan ke-7 Paskah, ofisi pekan ketiga. Hari biasa pekan ke-7 Paskah. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus. Haleluya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus. Haleluya. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus. Haleluya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus. Haleluya. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus. Haleluya. 40 tahun aku muakkan mereka itu, maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus. Haleluya. Kemuliaan kepada Bapa
dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus. Haleluya. Madah. Raja mulia abadi yang menyelamatkan kami, kematian Kau kalahkan, kehidupan Kau menangkan. Engkau pulang pada Bapa, siap untuk menerima segala kekuasaan atas segenap ciptaan. Dengan sangat kami minta, maafkan segala dosa, arahkanlah hati kami kepada alam surgawi. Mulialah Engkau ya Tuhan, yang naik ke atas awan, serta Bapa dan Roh Suci, mulialah kekal abadi. Amin. Pendarasan Mazmur. Kasih dan kesetiaan mengawal Engkau ya Tuhan. Haleluya. Mazmur 88. Allah telah mengangkat salah seorang dari keturunan Daud menjadi penyelamat bangsa Israel, yaitu Yesus. Kasih-Mu ya Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Kesetiaan-Mu kuwatakan turun-temurun. Ku akui dengan mulutku ya Allah kekal. Kasih-Mu menciptakan surga, tetapi kesetiaan-Mu kokoh melebihi langit. Engkau berkata, ku ikat perjanjian dengan orang pilihanku. Ku sumpahkan kepada Daud hamba-Ku. Aku hendak menegakkan wangsa-Mu untuk selama-lamanya, dan membangun takhta-Mu turun-temurun. Ya Tuhan, janji-Mu dipuji di surga, dan kesetiaan-Mu dalam himpunan para kudus. Sebab siapakah di angkasa yang sejajar dengan Tuhan? Siapa seperti Tuhan di antara dewa-dewa? Allah mengembarkan sidang para dewa. Ia menakutkan dan menggentarkan semua yang mendekatinya.
Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Tuhan yang agung, umat-Mu yang setia mengelilingi Engkau. Engkau memerintah keangkuhan laut. Bila ombaknya menanjak, Engkau meredakannya. Engkau meremukan naga Rahab, penguasa laut seperti bangkai. Dengan lengan kuat Engkau menghamburkan musuh-Mu. Milik-Mu lah langit, milik-Mu lah bumi. Dunia seisinya Engkaulah yang membesarkannya. Gedung-gedung suci, sabun dan amanah. Gunung Tabor dan Hermon bersorak-sorai di hadirat-Mu. Lengan-Mu perkasa ya Allah pahlawan. Tangan-Mu jaya merebut kemenangan. Keadilan dan hukumlah dasar pemerintahan-Mu. Kasih dan kesetiaan mengawal Engkau. Berbahagialah bangsa yang mengenal sinar kehadiran-Mu, yang hidup dalam cahaya wajah-Mu ya Tuhan. Mereka menikmati kehadiran-Mu sepanjang hari dengan sorak-sorai dan bersukaria atas kemurahan-Mu. Sungguh Engkaulah kejayaan yang kami banggakan. Engkau berkenan memberi kami kemenangan. Sungguh Engkaulah penguasa kami. Allah Israel yang kudus adalah Raja kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kasih dan kesetiaan mengawal Engkau ya Tuhan. Haleluya. Putera Allah dilahirkan sebagai manusia dari keturunan Daud. Haleluya. Ya Tuhan, Engkau pernah bersabda dalam penglihatan. Engkau berfirman tentang Daud kekasih-Mu. Seorang pemuda dan bukan seorang panglima kupilih menjadi raja. Seorang anak kutinggikan atas para pahlawan. Aku menemukan Daud hamba-Ku.
Aku mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Tanganku akan menjamin kekuatannya, dan lenganku akan meneguhkan dia. Takkan ada musuh yang sanggup menggulingkan dia, dan tiada penjahat berhasil mengalahkannya. Akan ku hantam lawannya di hadapannya, dan ku hancurkan semua orang yang membenci dia. Kesetiaan dan kasihku menyertai dia, dan demi namaku ia akan berjaya. Ku beri dia kuasa atas daerah laut di barat, dan kedaulatan atas wilayah sungai di timur. Ia akan berseru kepadaku, Engkaulah Bapa-Ku, ya Allah. Engkaulah gunung pelindung yang menyelamatkan daku. Akan ku jadikan dia puteraku yang sulung, yang tertinggi di antara raja bumi. Akan ku kasihi dia dengan setia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku tetap berlaku baginya. Keturunannya akan kududukan di atas tatanya, dan kerajaannya akan teguh seperti surga abadi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Putera Allah dilahirkan sebagai manusia dari keturunan Daud. Haleluya. Sekali aku bersumpah kepada Daud hambaku, wangsanya akan berlangsung selama-lamanya. Haleluya. Jika keturunannya meninggalkan hukumku dan enggan mengikuti perintahku, jika mereka melanggar ketetapanku dan mengesampingkan undang-undangku, maka aku akan menghukum pemberontakan mereka dengan cemeti dan membalas kesalahan mereka dengan cambuk.
Tetapi tak pernah akan ku ingkari kasihku kepada Daud. Tak pernah ku khianati kesetiaanku. Aku takkan melanggar perjanjianku. Takkan merubah firman yang ku ucapkan. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tak mungkin aku berdusta kepada Daud. Wangsanya akan berlangsung selama-lamanya. Kerajaannya bertahan di hadapanku seperti matahari. Keturunannya akan hidup terus selama bulan beredar. Dan taktanya tetap kokoh melebihi langit. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sekali aku bersumpah kepada Daud hambaku, wangsanya akan berlangsung selama-lamanya. Haleluya. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 27 ayat 1 sampai 20. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dan Tesalonika menyertai kami. Pada keesokan harinya, kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya, supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus, dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita.
Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya, mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá, artikel ke-812. Aku dapat memahami bahwa engkau begitu mencintai tanah air dan bangsamu, dan walaupun demikian, engkau juga menanti-nantikan dengan tidak sabar saat untuk menyeberangi daratan dan lautan, pergi jauh ke tanah sana, sebab hatimu membara dengan hasrat untuk menuai. Artikel ke-813. Lakukanlah segala sesuatu demi cinta. Dengan demikian tidak ada lagi perkara-perkara yang kecil. Semuanya akan menjadi besar. Ketekunan dalam perkara-perkara yang kecil demi cinta adalah heroisme. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa bagi saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang juga terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan, apapun kesusahannya. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik,
Kelikkanlah mata pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar pemimpin dunia ini tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita doakan juga pemimpin negara kita supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat yang adil dan makmur, yang saling bertoleransi. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang Maha Esa, Engkau telah menghimpun gerejanya dalam Roh Kudus. Semoga kami mengabdi kepadamu dengan ikhlas dan bersatu padu dalam cinta. Demi Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan ini secara berjemaah atau secara bersama-sama. Marilah saudara kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.